Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rofi Channel. Hari ini kita akan membahas tentang meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Meringkas berita. Meringkas yaitu menyajikan sebuah berita ke dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Meringkas juga diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang berita yang akan diringkas. Kegiatan meringkas diperlukan untuk mempermudah dan memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang dianggap penting sehingga dapat menghemat waktu. Langkah meringkas teks berita ada 3, yaitu yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama, mencari unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, dan yang ketiga yaitu menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Perhatikan teks berikut. Contoh teks ini akan kita gunakan sebagai contoh dalam meringkas berita. Setelah kalian simak dan kalian pahami, kita bisa menyimpulkan pokok-pokok yang ada di dalam teks berita tersebut. Pokok-pokok berita dari teks yang tadi sudah kalian baca bisa dilihat dari pertanyaan 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dapat kita simpulkan pokok-pokoknya juga, yaitu ada 6. Yang pertama, padatnya pelabuhan Merak. Itu merupakan pertanyaan apa. Kemudian yang kedua, truk-truk pengangkut barang non sembako. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi, yaitu 10 hari menjelang Lebaran pada hari Sabtu tanggal 15 November. Sedangkan mengapa peristiwa itu terjadi, yaitu adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Kemudian, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, yaitu proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyampaikan kembali pokok-pokok berita. Seperti yang sudah kalian simak pada contoh berita tadi, pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, yaitu hari Sabtu tanggal 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Selanjutnya kita akan belajar menyimpulkan berita. Menyimpulkan berita yaitu merangkum semua pokok-pokok isi berita ke dalam sebuah kesimpulan yang singkat tetapi menyeluruh. Dari sini kita bisa melihat bagaimana cara menyimpulkan isi berita. Yang pertama, menyimak berita dengan saksama. Yang kedua, catatlah pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan berita. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran.
pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan suatu informasi. Kemudian pernyataan yang kedua, adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Bagaimana cara kalian bisa menanggapi isi berita? Bisa melalui dua cara. Yang pertama, bentuk penyampaian lisan atau tulisan untuk memberikan pendapat atau penjelasan tentang suatu atau seseorang, atau sambutan terhadap suatu ucapan. Menanggapi berarti memberikan pendapat atau komentar terhadap suatu hal. Pendapat dapat berisi pernyataan dukungan ataupun persetujuan, tetapi bisa juga pernyataan negatif berupa sanggahan atau kritikan. Berikut adalah beberapa contoh pernyataan yang digunakan dalam menyampaikan tanggapan. Pernyataan pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Pernyataan tersebut merupakan bagian tanggapan yang menanggapi isi berita. Sedangkan untuk tanggapan yang kedua, yaitu bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Pernyataan ini sebagai tanggapan terhadap bahasa yang digunakan di dalam sebuah berita. Dari dua contoh pernyataan tadi kita bisa menyimpulkan aspek-aspek tanggapan terhadap isi berita. Yaitu ada dua aspek yang bisa ditanggapi. Yang pertama, dari isi atau struktur berita. Yang kedua, bahasa berita. Kemudian dari isi sendiri juga dibagi menjadi dua, sedangkan bahasa juga dibagi menjadi dua. Bisa menanggapi dari kebenaran dan kelengkapan untuk isi, dan menanggapi penggunaan kalimat atau pilihan kata dari bahasa yang digunakan di dalam berita. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.